bagus. Anggaran berapa ya? Kalau tulisannya itu sekitar itu 10 juta lah. Ini rezeki ini tak 1,5 aja. Oh ini kalau tidak kupas bayar. bincang-bincang lah ya bagaimana kita akan membangun daerah, salah satunya dari daerah kami produksi pada siang ini Bapak Ibu kami dari Rombongan dari Mismo ada saya kenalkan dulu, ini beliau Pak Dr. Hadi Muhammad Tahir, beliau ketua program studi ilmu komunikasi. Saya sendiri dosen di program studi ilmu komunikasi, terus ada Ibu Titin, prodi ilmu administrasi Pak. administrasi negara. Kalau ada tadi teman satu lagi Bu Anu namanya dari ilmu komunikasi juga. Dan Bapak Ibu ini, oh ya ada satu saya mau saya lupa, beliau Pak Nasrullah. SPT beliau malam ini kan di dunia kewartawanan dulu lama di Harian Fajar ya, kita sering baca dulu. Dan terkhusus di samping kanan saya ini sudah hadir kedatangan kita Bapak Dr. Bastian Jabir Patara. Beliau adalah dosen pasca sarjana ilmu komunikasi Universitas Bina Dharma di Palembang. Bela nih kolen, bela. Palembang kan gue ramanter nih, tapi aslinya tahu Pinrang gitu aslinya. Ya hanya beliau mengajar di Palembang dan atas kerelannya kami minta waktunya beliau untuk bisa membagi di sini dengan beliau. Dikenal sebagai konsultan dan banyak kan pelatihan dengan training dan segala macam.
membawa hasil yang positif untuk niat-niat kita ke depan ya dalam rangka mengembangkan kita punya daerah dan produk-produknya. Tapi sebelum kita mulai pemateri, saya persilakan dulu kepada Bapak Ketua Program Studi untuk memberikan sambutan ya, sepatah kata terkait dengan kegiatan kita. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesehatan, nikmat dan kemuliaan yang diberikan kepada kita. Gini, sini kak. Pertama, saya hormati pimpinan komunitas Angkatan Kambing, Pak Fahudin, dan seluruh komunitas ya, anggota komunitas. Saya tidak ada sesuatu adalah tadi dari Bapak. Saya kemudian kedua tim kami yang terdiri dari Pak Sebastian. Lama kita ingin sama-sama turun ke lapangan pada kesempatan. Pak Sukri sebentar lagi akan jadi doktor, sekarang kuliah di Pelajaran Bandung. Ada Bu Ardi, S1 S2 Komputer dan Komunikasi, Bu Titin, S1 Psikol dan Ilmu Sejarah. Yang kesempatan ini menjadi tim, kemudian ada Pak Nas, yang memang Pak Nas ini adalah multi talent. Pertama kaget dengan mendengar perpustakaan kambing. Ini sesuatu yang brand yang ini harus ditumbuhkan ini, karena sesuatu yang unik itu menjadi melengket di kepala orang daripada pada umumnya sama. Ini yang unik ini. Tinggal nanti kita kasih satu branding atau apa yang kurang sebagai tempat tempat pengembangan sharing untuk lebih mendorong mengembangkan sama-sama teman-teman di sini komunitas perpustakaan kambing dari Unismu Makassar selalu siap, insya Allah. Apalagi nanti dikaitkan dengan misalnya dengan pembentukan buka AC alam luar biasa. Itu yang pertama tentang rencana ke depan, kalau bisa ada kita menjadi mitra berkelanjutan. Insya Allah nanti apa yang kita berikan sesuai dengan kalian kita miliki, ilmu komunikasi, bukan hanya ilmunya tapi kita bisa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menunaikan satu program dari perusahaan kami. Itu berkat maka mungkin saya ucapkan rasa terima kasih kepada Ayahanda Pak Dr. Haji Muhammad Tahir, Kakanda pemateri Pak Dr. Pak Sukri dan tim dari jurusan. Alhamdulillah dari program ini, kegiatan ini bisa terlaksana. Bukanlah satu kebetulan. Jadi saya sebelumnya tidak kenal juga sama Pak Sukri. Jadi lewat jalur Ketua IPM, mantan Ketua IPM wilayah yang kemarin. Samsul Hidayat. Kalau berduka, insya Allah banyak yang sudah bisa lakukan. Muslim semua jadi bisa bebas bicara. Jadi karena ini teknis, tadi biasanya saya buat slide presentasi untuk belajar. Saya pas waktu bilang ini diskusi, jadi mungkin saya berharap banyak pertanyaan dari Bapak sekalian supaya kita bahas teknisnya. Kalau ini mau dibuat seperti apa? Karena kalau misalnya kita bawa materi itu umum, general, jadi tidak terlalu spesifik dengan kondisi yang Bapak-bapak nanti lakukan di lapangan. Kapan orang tua membranding kita
supaya kita sesuai dengan nama itu. Misalnya saya Bastian, kebetulan karena waktu kecil orang Belanda, teman kerja bapak saya di Santa Fe di Sorong, itu suka panggil saya Bastian. Padahal nama saya Abbas. Nah, saya cari kenapa dipanggil Bastian. Saya cari di kamus nama-nama bahasa Jerman. Itu ada artinya adalah orang yang artinya ya terhormat. Oh, ini doa. Jadi branding saya itu berperilaku supaya pelakunya terhormat. Ya, tidak misalnya ikut-ikutan orang minum, narkoba, melacur dan lain sebagainya, karena itu perbuatan yang tidak terhormat. Itu branding. Jadi di kita semua ini kan sudah ada di kepala semua bahwa misalnya lapar, kita menjadikan lapar ini, orang kenal lapar ini sebagai apa? Karena kalau kita lihat branding untuk negara kita, orang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Karena bisa orang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Bicara alam, Bisa tidak dipakai. sebenarnya pertama itu branding itu butuh proses untuk sampai spiritual. Memang pertamanya profesional branding dulu. Jadi pernah ada cerita, tapi saya tidak baca sih. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan di Bandung. Ada cerita Coca-Cola pernah bangkrut. Waktu dia bangkrut, ini dia punya pabrik dan sebagainya mau dijual. Nah, ternyata ada pengusaha yang turistik. Dia bilang, saya tidak mau beli pabriknya. Kita bicara seperti Bapak tadi menggunakan baju Adonis itu membranding diri. Ya, cuman harus lebih, maaf ya, sambil lebih besar. Ya, supaya orang yang butuh kacamata tidak perlu lagi. Nah, ini kan besar kan? Oh, bisa lihat kan? Ini besar. Ini saya pakai baju TikTok, baju militer ya. Dan saya banyak ngajar juga di TNI Polri. Saya contoh bajunya. Oh iya, bisa nih. Nah, ini di belakang. Ini kampung saya nih, Wakka. Ini kalau cari kosakata di bawahnya di internet, ini salah tidak dapat. Karena memang kosakata yang baru dibikin. Kita bikin kosakata yang banyak orang bangun daerah wisata itu dia namanya Muslim tourism. Kita segmen pasar kita sebagai wisata bukan hanya orang Islam, tapi nuansa agama ingin kita berikan di situ. Makanya kita pakai religious tourism. Itu minimal punya stand yang bagus di Pinus di situ, yang sering orang datang dan orang bisa coba. Tapi jangan kasih gelas besar begini, rugi bandar. Kecil sekali itu orangnya itu. Coba dan di branding memang. Dan minta maaf, ini ada orang kalian tidak sepakat. Yang jaga di situ jangan petaninya. Karena kita orang itu kan tertarik dengan look. Jadi cari anak-anak sini yang muda-muda, segar-segar. Kalau perlu kalau kita mau jual misalnya Islamnya yang pakai jilbab, tapi cara pakaiannya, desain pakaiannya kan harus didesain. Tidak bisa asal pakai baju. Kita jual barang murah, barang premium, barang mahal, tapi yang jaga di situ tidak bersih orangnya. Seperti itu. Jadi komunikasinya harus bagus. Kita lihat misalnya yang SPG rokok, yang dia jual kan sebenarnya bukan rokoknya, tapi belahannya dengan pahanya yang dia jual. Akhirnya orang sebenarnya beli bukan karena mau beli rokok, tapi kan kita tidak pakai cara marketing itu marketing setan buat kita. Kita mau berkah. Jadi cari yang bisa komunikasi dengan bagus. Ada pameran-pameran tempat-tempat yang memang berikan motivasi nih generasi muda ya bahwa bagaimana ke depan. Yang pertama, kopi ini adalah tanaman untuk lingkungan hidup, kemudian tanaman untuk ekonomi dan tanaman untuk sosial. Jadi segitiga ini ketika kita rawat ini kopi ya. Kemudian kopi masuk di sini nih. Pak Nas tanya kapan masuk, saya bilang sebenarnya masih Belanda, cuma di update kembali pada saat Prof. Amiruddin Gubernur ada petik olah jual, kemudian pengelolaan komoditas termasuk di sini adalah kopi.
Kemudian sekitar 4-5 tahun yang lalu saya bergabung di Apensa, ada pembinaan kopi untuk 5 kabupaten dan mendatangkan Pak Dr. Zainuddin Thayyib di tempat ini. Pak Zainuddin Thayyib itu mantan ketua asosiasi kopi kakao Indonesia. Dia di Jember dan puluhan hektar dia punya lahan kopi. Ketika dia datang di sini, pesan terakhirnya jangan sia-siakan wilayah ini kopinya. Jadi Tombolok Pau karena letak geografisnya itu pas, istilahnya kalau kopi Arabica emasnya kopi. Ya ini mantan ketua asosiasi kopi kakao. Sehingga rekomendasi inilah saya coba berikan motivasi ini anak muda. Ya mari kita jaga lingkungan kita dengan nanam kopi. Insya Allah kalau branding ini bisa kita capai, ekonomi kita akan terangkat. Cuma sekian tahun saya ini kan sekitar setengah bulan yang lalu juga datang dari Kementerian Desa ke sini. Dibawa oleh Pak Sul dari Unhas. Itu tentang bagaimana ini dibina kelompok tani di sini karena kita punya kendala Pak, ketika panen raya itu pengeringan yang susah karena pas puncak dingin, kecuali masuk Juli dan sampai September baru kemarau. Ya sudah ada kemarin ada ketua kelompok ini, saya tidak tahu bisa realisasi atau tidak, sudah dikirimkan fotonya. Pengeringan dengan menggunakan tenaga surya, tapi itu pun ya kita sudah syukur ada gambar yang dikirim, tidak tahu realisasinya tidak. Selanjutnya ini Bapak saya ketemu yang punya lahan kopi di pinggiran hutan juga, saya katakan kita harus komitmen kalau memang mau merawat kopi, sebab seperti yang Bapak katakan harus komitmen. Branding ini bukan 1-2 tahun tapi 5 tahun ke atas. Ya, promosi sudah jalan, tetapi kita punya stok tidak ada, habislah. Cuma 1 kali, jadi komitmen. Dan ini anak muda, saya bilang, kamu di belakang saya ini harus membangun kekuatan, karena tidak mungkin kita mau promosi keluar lalu tidak ada stok, maka harus dibangun dari awal, visi misi harus sama. Alhamdulillah dari akademisi bergantian datang memberikan pencerahan. Ya, dan mudah-mudahan ini ketemu konsepnya dengan anak-anak muda. Ya kita harapkan ke depan ya apa yang Bapak katakan. Karena awalnya saya bicara kopi, jawabannya masyarakat siapa mau beli. Saya bilang ini kasihan kita, terlalu jauh. Sementara Tator ini dengan ekspor luar biasa.